Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini saya Kadedi Diaryawan dan teman saya Yuniki Remy Praing akan mempresentasikan mengenai COVID 5.0. Di sini kita berdua, yaitu saya sendiri, Kadedi Diaryawan dengan NIM 210030243 dan partner saya Yuniki Remy Praing dengan NIM 210030242. Pengertian COVID 5.0. COVID 5.0 adalah sebuah kerangka kerja atau framework yang dikembangkan oleh Informasi Sistem Audit dan Kontrol Associate atau bisa disingkat dengan ISACK atau ISAKA untuk membantu organisasi dalam mengelola dan mengendalikan teknologi informasi atau TI. COVID 5.0 dirancang untuk memberikan panduan yang komprehensif dan terstruktur bagi manajemen TI, serta mengintegrasikan tata kelola TI dengan tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Kerangka kerja ini membantu organisasi dalam mencapai tujuan bisnis mereka dengan mengoptimalkan nilai dari penggunaan TI. Mengelola risiko-risiko yang terkait dengan TI, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, serta mengoptimalkan investasi dalam TI. Tujuan COVID 5.0 tersendiri adalah mengoptimalkan nilai dari penggunaan TI, mengelola risiko-risiko yang terkait dengan TI, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan, mengoptimalkan investasi dalam TI. Arsitektur kerangka kerja COVID 5.0 yaitu domain COVID 5.0 yang pertama itu adalah menetapkan dan mengelola tujuan TI, menghubungkan tujuan bisnis dengan TI dan mengelola sumber daya TI dengan baik. Yang kedua itu memperoleh dan menerapkan solusi TI, yaitu memastikan solusi TI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis diperoleh dan diterapkan. Yang ketiga itu mengelola perubahan TI, yaitu mengelola perubahan dalam TI dengan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat itu mengelola operasi TI, yaitu menjalankan operasional TI sehari-hari dengan baik. Dan yang kelima itu mengelola keberlanjutan TI, yaitu memastikan keberlanjutan investasi TI dan memberikan nilai kepada organisasi. Yang selanjutnya itu ada proses COVID 5.0. COVID 5.0 memiliki 37 proses yang terorganisasi ke dalam beberapa domain. Contoh proses dalam setiap domain itu yang pertama, menetapkan dan mengelola tujuan TI. Yang pertama itu MEA1, menyediakan gambar strategis TI. Yang kedua itu MEA2, menghasilkan rencana arsitektur TI. Yang B, memperoleh dan menerapkan solusi TI. Yang pertama itu ada EPO1, mengelola program manajemen proyek TI. Dan EPO2, membangun dan mengelola hubungan vendor. Yang C, yaitu mengelola perubahan TI. Yang pertama itu BEI1, mengidentifikasi solusi otomatisasi baru. Yang kedua itu ada BEI2, menerapkan solusi otomatisasi baru. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Yuniki, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang komponen COVID 5.0. Yang pertama ada prinsip-prinsip COVID 5.0, menyediakan nilai untuk memangku kepentingan, yaitu fokus pada penciptaan nilai melalui pengelolaan TI, yang efektif dan memperkuat tata kelola. Memperbaiki tata kelola TI untuk mencapai tujuan bisnis. Yang kedua ada kerangka kerja proses atau proses framework, yaitu kerangka kerja proses COVID 5.0 menyediakan struktur yang jelas dan terdefinisi untuk pengelolaan proses TI. Ini mencakup 37 proses yang terorganisir dalam 5 domain utama COVID 5.0. Setiap proses memiliki tujuan spesifik dan serangkaian aktivitas yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga ada struktur organisasi atau organizational structure, yaitu komponen ini menetapkan peran, tanggung jawab, dan hubungan antar unit-unit dalam organisasi untuk pengelolaan TI yang efektif. Struktur organisasi yang baik akan memastikan pemisahan tugas yang jelas, komunikasi yang efektif, dan koordinasi yang tepat dalam pengelolaan TI. Itu adapun keuntungan menggunakan COVID 5.0. Yang pertama itu peningkatan tata kelola TI, yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua ada pengurangan risiko, yaitu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan TI. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap regulasi,
yaitu memastikan organisasi memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan hukum yang berlaku. Yang terakhir ada pengoptimalan investasi TI, yaitu mengidentifikasi dan memanfaatkan investasi TI yang paling berharga untuk mencapai tujuan bisnis. Adapun implementasi COVID 5.0, yang pertama ada keterlibatan manajemen dan pemangku kepentingan, yaitu dalam mengimplementasikan COVID 5.0, penting untuk melibatkan manajemen dan pemangku kepentingan utama, karena manajemen harus memberikan dukungan dan komitmen dalam menerapkan kerangka kerja ini. Yang kedua ada perencanaan dan perancangan implementasi. Rencana implementasi yang mencakup langkah-langkah konkret, sumber daya yang diperlukan, jadwal, waktu, dan tanggung jawab yang ditetapkan. Yang ketiga ada pelaksanaan dan pengukuran hasil, yaitu selama pelaksanaan, lakukan pengukuran dan pemantauan untuk mengukur aktivitas implementasi COVID 5.0. Adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu COVID 5.0 adalah kerangka kerja yang membantu organisasi dalam pengelolaan dan pengendalian TI. Dengan mengikuti COVID 5.0, organisasi dapat meningkatkan tata kelola TI, mengurangi risiko, memastikan kepatuhan, dan mengoptimalkan investasi TI. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.